Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memperkenalkan dosen-dosen tercinta dan yang paling baik. Terima kasih kepada Bapak Aceng Komarudin Mutakin selaku pembimbing skripsi. Terima kasih kepada Ibu Anneke Iswani Ahmad selaku pembahas 1. Dan terima kasih kepada Ibu Teti Sofyayanti selaku pembahas 2. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syarif Widianto dari Prodi Statistika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan memaparkan sebuah skripsi yang berjudul Penaksiran Jumlah Kerusakan dalam Laptop menggunakan model reliabilitas software hypergeometrik. Ada beberapa poin penting yang akan dipaparkan, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita simak pendahuluan terlebih dahulu. Berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi tak ada henti-hentinya membuat orang kagum. Pasalnya selalu ada saja inovasi-inovasi baru di setiap produk perilisannya. Salah satunya ialah laptop. Hampir semua orang memiliki laptop dengan segala kecanggihan dan kepentingan dalam membantu kebutuhan penggunanya. Maka tidak menutup kemungkinan laptop akan sering digunakan mendampingi aktivitas si pengguna baik pekerjaan maupun hiburan semata. Laptop yang hendak digunakan tentunya sudah melalui proses instalasi sistem operasi dan software terlebih dahulu, terutama di waktu pertama kali pembelian laptop. Rutinitas penggunaan laptop yang cukup padat ditambah banyaknya software yang diinstal dan digunakan dapat membebani kerja dari suatu sistem operasi. Hal ini memungkinkan terjadinya kerusakan pada laptop. Oleh karena itu, tidak sedikit produsen software yang menyadari akan hal tersebut mulai menciptakan software atau aplikasi khusus untuk mengetahui sejauh mana kerusakan suatu software dapat mengakibatkan kerusakan pada sebuah laptop. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penurunan performa dan kinerja seperti apa yang terjadi, penulis melakukan pengujian menggunakan aplikasi bernama Auslogic Registry Cleaner terhadap laptop MSI GL62M. Ditemukan beberapa faktor yang terjadi, adapun kerusakan yang terdeteksi selalu berubah-ubah dan acak. Di antaranya yang menjadi fokus penulis adalah registry yang tercatat pada hasil running yang terdeteksi. Menurut Padberg tahun 2002, banyaknya kerusakan yang terdapat dalam software adalah suatu atribut kualitas yang tidak bisa ditentukan secara tepat. Oleh karena itu, dalam prakteknya, banyaknya kerusakan tersebut haruslah ditaksir. Salah satu model yang digunakan adalah model reliabilitas software hypergeometrik. Dalam model reliabilitas software hypergeometrik, fungsi kemungkinannya mengandung banyak sekali faktorial. Hal ini membuat perhitungannya sangat sulit untuk diselesaikan. Salah satu cara untuk menghitung taksiran kemungkinan maksimum dari parameter model reliabilitas software hypergeometrik yaitu dengan menggunakan hasil bagi pertumbuhan dari fungsi kemungkinannya. Cara ini sangat sederhana dan cepat dalam memperoleh nilai taksirannya. Adapun identifikasi masalah pada skripsi ini adalah bagaimana menerapkan metode penaksiran kemungkinan maksimum untuk model reliabilitas software hypergeometrik menggunakan hasil bagi pertumbuhan untuk menaksir banyaknya kerusakan pada laptop MSI GL62M menggunakan aplikasi Auslogic Registry Cleaner. Dan tujuan penelitian pada skripsi ini adalah mengetahui penerapan metode penaksiran kemungkinan maksimum untuk model reliabilitas software hypergeometrik menggunakan hasil bagi pertumbuhan untuk menaksir banyaknya kerusakan pada laptop MSI GL62M menggunakan aplikasi Auslogic Registry Cleaner. Auslogic Registry Cleaner merupakan aplikasi asal Australia di bidang pemeliharaan dan pengoptimalan berbasis Windows. Pada kasus deskripsi ini, Auslogic Registry Cleaner akan berperan sebagai alat pendeteksi kerusakan dalam bentuk registry. Berikut ini adalah beberapa notasi penting yang akan digunakan sepanjang skripsi. N total jumlah pengujian, K urutan pengujian, WK jumlah kerusakan yang terdeteksi pada pengujian ke K, XK jumlah kerusakan baru yang terdeteksi dalam pengujian ke K, CK jumlah kumulatif kerusakan berbeda yang terdeteksi dalam K pengujian pertama. Dan sisanya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel hanya memiliki nilai tertentu. Variabel acak diskrit merupakan variabel acak yang nilainya berupa bilangan bulat dan asli. Distribusi hypergeometrik termasuk dalam distribusi peluang diskrit. Menurut Al-Ghifari, pada tahun 2010, distribusi hypergeometrik merupakan bentuk probabilitas tanpa pengembalian atau disebut without replacement, yaitu setiap pengembalian data yang telah diamati tidak dimasukkan kembali dalam populasi semula.
Adapun sifat-sifat distribusi hypergeometrik sebagai berikut. 1. Sampel acak berukuran yang diambil tanpa pengembalian dari n benda. 2. Sebanyak k benda dapat diberi nama sukses dan sisanya disebut gagal. Berdasarkan pengertian dan sifat-sifatnya, penulis mengaplikasikan distribusi hypergeometrik pada realia beta software hypergeometrik. Pengujian banyaknya kerusakan dalam sistem menggunakan software ialah suatu proses bertahap dan dilakukan beberapa kali. Pengujian banyaknya kerusakan dalam sistem menggunakan software KK terdiri dari jumlah WK kerusakan yang terdeteksi dan mengandung jumlah XK kerusakan yang baru terdeteksi. Dari hal tersebut didapat dua persamaan. Yang pertama, CK sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai dengan XK. Dan yang kedua bisa dilihat pada gambar di samping ini. Hasil bagi pertumbuhan. Misalkan, diberikan hasil suatu rangkaian N pengujian C1, C2 sampai dengan Cn dan suatu bilangan barisan W yang terdiri dari W1, W2 sampai dengan Wn. Fungsi kemungkinan untuk model realia beta software hypergeometrik didefinisikan sebagai berikut. Suatu penaksiran kemungkinan maksimum dari parameter M yaitu M topi tergantung pada hasil rangkaian pengujian yang diamati. Karena fungsi kemungkinan maksimum untuk model hypergeometrik berisi berbagai faktorial, hal ini berakibat pada sulitnya mendapatkan M topi. Untuk memecahkan masalah tersebut, digunakanlah hasil bagi pertumbuhan dan fungsi kemungkinan. Didefinisikan hasil bagi pertumbuhan dari fungsi kemungkinan maksimum sebagai berikut. Di samping ini adalah beberapa hasil penting untuk N lebih besar sama dengan 2 diperoleh dari Padberg pada tahun 2002 berkaitan dengan nilai taksiran kemungkinan maksimum dari parameter model realia beta software hypergeometrik. Hal tersebut membawa kepada suatu algoritma atau langkah-langkah iterasi yang cepat untuk menghitung penaksiran kemungkinan maksimum dalam model realia beta software hypergeometrik. Adapun algoritma tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Bahan yang digunakan untuk penelitian dalam skripsi ini, yang pertama operasi sistem dari Microsoft Windows, yang kedua laptop MSI GL62M, dan yang ketiga Oslogic Registry Cleaner. Dari bahan-bahan tersebut dilakukan pengumpulan data selama 31 hari. Disajikan pada tabel 3.1 banyaknya kerusakan yang terdeteksi dan baru terdeteksi pada suatu sistem operasi dan software selama pengujian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung nilai taksiran kemungkinan maksimum dalam model realia beta software hypergeometrik menggunakan hasil bagi pertumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data jumlah kerusakan yang terdeteksi, hitung jumlah kumulatif kerusakan berbeda yang terdeteksi sampai pengujian terakhir. Yang kedua, periksa apakah salah satu dari kasus A, B, atau C ada yang berlaku. Dan yang ketiga, hitung penaksiran kemungkinan maksimum utopis secara iteratif. Di sini saya menggunakan data primer tentang banyaknya kerusakan pada laptop MSI GL62M. Menggunakan aplikasi bernama Oslogic Registry Cleaner, data tersebut dapat dilihat pada tabel di samping ini dengan keterangan sebagai berikut. Untuk data reg 00, diperoleh jumlah kerusakan yang terdeteksi sebanyak 304 dan jumlah kerusakan yang baru terdeteksi sebanyak 304. Artinya, aplikasi Oslogic Registry Cleaner mendeteksi registry yang rusak sebanyak 304, maka jumlah kerusakan yang baru terdeteksi sebanyak 304. Untuk data reg 01, diperoleh jumlah kerusakan yang terdeteksi sebanyak 302 dan jumlah kerusakan yang baru terdeteksi sebanyak 3. Artinya, aplikasi Oslogic Registry Cleaner mendeteksi registry yang rusak sebanyak 302 dan jumlah kerusakan yang baru terdeteksi sebanyak 3. Dan seterusnya sampai dengan reg 30. Pemeriksaan kasus. Tetapkan terlebih dahulu nilai Cn menggunakan persamaan 2.1. Diperoleh nilai Cn sama dengan 304 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 285. Nilai Cn sama dengan 3701. Kemudian lakukan pemeriksaan kasus. Terdapat 3 kasus, yaitu kasus A, B, dan C. Kasus A ditolak karena tidak ada Cn sama dengan WK. Untuk beberapa K dan WJ lebih besar dari 0, untung paling sedikit J tidak sama dengan K. Maka penaksiran kemungkinan maksimum tidak sama dengan nilai Cn atau tidak sama dengan 3701. Kasus B ditolak karena tidak ada Cn sama dengan WK. Untuk beberapa K dan WJ sama dengan 0. Untuk semua J tidak sama dengan K. Maka setiap nilai yang lebih besar sama dengan Cn bukanlah suatu penaksiran kemungkinan maksimum dari M. Kasus C tolak juga karena tidak ada WK sama dengan CK dikurangi CK-1 untuk semua K, maka ada taksiran kemungkinan maksimum. Setelah dilakukan pemeriksaan kasus, dapat kita ketahui bahwa adanya taksiran kemungkinan maksimum. Maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu hitung penaksiran kemungkinan maksimum secara iteratif. Dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. 1. Misalkan M sama dengan X dan tetapkan X sama dengan Cn ditambah 1. Diketahui nilai Cn sebesar 3701, maka X sama dengan 3701 ditambah 1, yaitu 3702. Yang kedua, menggunakan hasil bagi pertumbuhan, bagaimana persamaan 2.5 dan persamaan 2.6, dilakukan perhitungan sebagai berikut. Akan dicari nilai
Qx, di mana Qx sama dengan Lx dibagi Lx min 1. Dengan hasil Q 3702 sama dengan 280,3893. Karena nilai Qx yaitu Q 3702 lebih besar dari 1, maka lakukan iterasi dengan mengulangi langkah pertama sampai memperoleh hasil nilai Qx lebih kecil atau sama dengan 1. Iterasi pertama, karena diketahui nilai X 3702 tadi menghasilkan nilai Qx yang tidak lebih kecil atau sama dengan dari 1, maka tetapkan X sama dengan 3702 ditambah 1, yaitu 3703. Diperoleh hasil Q 3703 sama dengan 140,3344. Maka lakukan iterasi kedua, karena nilai yang tadi belum memenuhi Qx lebih kecil atau sama dengan dari 1. Pada iterasi kedua pun ternyata sama. Nilai Q 3704 sama dengan 93,6495, di mana 93,6495 itu tidaklah lebih kecil atau sama dengan dari 1. Maka lakukan iterasi sampai berhenti di nilai Qx lebih kecil atau sama dengan 1. Setelah dilakukan iterasi lebih lanjut, iterasi berhenti. Dapat dilihat pada data di atas. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa iterasi berhenti pada iterasi ke-404 karena nilai Q 4106 sama dengan 0,995, di mana 0,995 lebih kecil dari 1, maka penaksiran kemungkinan maksimum adalah 4106 dikurangin 1 sama dengan 4105. Dengan demikian, taksiran banyaknya kerusakan pada sistem operasi dan software yang terdapat pada laptop MSI GL62M ada sebanyak 4105 kerusakan. Dalam skripsi ini, telah diterapkan model reliabilitas software hypergeometrik menggunakan hasil bagi pertumbuhan untuk menaksir banyaknya kerusakan sistem operasi dan software yang terdapat pada laptop MSI GL62M menggunakan Auslogic Register Cleaner sebagai alat pendeteksi kerusakan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa taksiran banyaknya kerusakan pada sistem operasi dan software yang terdapat pada laptop MSI GL62M ada sebanyak 4105 kerusakan. Adapun saran, khususnya bagi peneliti yang akan menggunakan metode ini, disarankan untuk mencoba beberapa aplikasi lain sebagai alat pendeteksi kerusakan. Metode ini tidak terbatas hanya pengujian pada laptop saja, jadi bagi peneliti bisa lebih eksplor lagi untuk menerapkannya dalam berbagai macam kasus atau objek penelitian menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Penulis sangat menyarankan bagi penerus penelitian ini melakukan pengembangan tingkat lanjut ke arah pemodelan, sehingga dengan adanya model tersebut dapat digunakan untuk mengetahui secara berkala kapan sebuah laptop harus dilakukan perbaikan.